2 tanpa keterangan. Iwan sama Ahmad. Ya, jadi kita jumlahnya sisa 30 gitu. Berarti ganjil 1 ya. Terus sudah disiapkan buku paket. Jadi kita itu pelajarannya adalah sama PKN atau pendidikan Pancasila karena sekalinya berkolaborasi. Oke, jadi kita pelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran yang efektif dalam menguatkan cinta terhadap sejarah, kekayaan budaya, alam Indonesia, pemikiran dan karya anak bangsa. Kemudian materi yang kita pelajari adalah warisan budaya Indonesia yang mendunia atau disebut sebagai WINDU. Ya, kata lain adalah WINDU, warisan budaya Indonesia yang mendunia. Ya, kita masuk ke persepsi. Apa yang mau lihat di gambar? Rumah apa? Rumah adat. Rumah adat. Di sini ada 3 rumah. Yang pertama ada ya, rumah galau dari Kalimantan apa? Utara. Kalimantan Utara atau disebut sebagai Kaltara. Kemudian ada rumah hubungan tinggi dari mana? Dari Kalimantan Selatan. Yang terakhir ada rumah Betang. Rumah Betang itu dari mana? Kalimantan Tengah. Nah, jadi nanti kita proyeknya adalah membuat 3 rumah adat yang berbeda, yaitu dari Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Jadi ketiga itu ya. Lanjut, sebelum kita masuk ke materi nanti ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Yang pertama, apa saja warisan budaya yang ada di daerah kalian nih? Di daerah tempat tinggal kalian itu kan ada warisan budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur. Apa warisan budaya yang ditinggalkan? Banyak. Apa? Salah satunya, banyak kali apa salah satunya? Alat musik. Alat musik, habis itu tarian, pakaian, bahasa, apalagi rumah. Yang sering kita gunakan sehari-hari adalah bahasa apa yang kita gunakan sehari-hari? Bahasa Banjar, karena itu termasuk ke dalam warisan budaya yang ada di sekitar tempat tinggal kita, yaitu di Kalimantan Selatan, utamanya di Banjar. Nah, kemudian apakah budaya tersebut merupakan hasil gabungan dari 2 atau lebih budaya yang berbeda? Tadi kan bahasa. Kalau rumah adat itu terdiri dari gabungan beberapa budaya ya. Ada berapa budaya gabungannya? 3 ya. Budaya Dayak, Jawa sama Islam. Kalau yang budaya Dayak, kenapa jadi rumah hubungan tinggi masuk ke dalam budaya Dayak? Karena pada masa lalu ya, rumah Dayak itu dominan dengan rumah panggung. Jadi rumah panggung itu dibuat untuk menghindari banjir dan hewan buas. Banjir itu kenapa? Karena di tempat kita biasanya itu adalah daerah rawa, gambut ya kan. Apalagi kita juga sering pasang surut airnya, jadi dibuatlah sebagai rumah panggung. Nah, kemudian rumah panggung yang hubungan tinggi itu sendiri masih ada kita temukan. Kalau ada rumah matahari di Banjarmasin, kemungkinan di dalam-dalam biasanya masih ada rumah yang aslinya itu ada di Klayan. Kalau nggak salah ibu pernah melihat di Klayan itu ada rumah hubungan tinggi yang memang masih asli ya. Kalau sekarang kan rumah hubungan tinggi bisa dijadikan museum ya, bisa dijadikan wisata. Kemudian ada Marga Pura. Nah, bentuknya juga ada yang di Jembatan ya, Osaka. Itu juga rumah hubungan tinggi. Selain tadi budaya Dayak, ada budaya Islam. Kenapa jadi masuk ke budaya Islam? Karena dalam rumahnya itu ada ornamen yang unik dari kali ini masuk budaya Islam. Ada lagi budaya Jawa terakhir. Kenapa? Karena zaman dahulu ya kan, Kesultanan Banjar atau Kerajaan Banjar itu dia itu kan
ketergantungan sehingga kerajaan Majapahit itu datang ke Banjar membawa pengaruh mulai dari arsitekturnya dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Sampai apa seksi? Ada yang mau tanyakan? Kalau tinggal berarti lanjut. Ini tadi yang warisan budaya yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Jadi selain bahasa tadi, rumah adat, kemudian ada pasar patung, kain sasirangan, sama Masjid Sultan Suryasa. Nah, kalau Masjid Sultan Suryasa ini tentu dari budaya Islam. Kemudian kain sasirangan juga perpaduan antara budaya Tionghoa. Kenapa? Karena kain sasirangan itu biasanya ada berbentuk naga. Naga itu kan dominan sama Tionghoa atau Cina. Kemudian ada pasar terapung. Nah, pasar terapung itu banyak karena bisa dijadikan sebagai wisata. Ya, dan diambil juga dari nilai-nilai leluhurnya. Sama makanan kemarin makan apa? Masakan Banjar. Masuk dalam budaya Eropa loh. Karena dia membawa citra rasa dari Eropa itu sendiri seperti mungkin rempah-rempahnya, ya kan? Atau bumbu-bumbu lainnya. Jadi tidak murni dari Indonesia itu sendiri. Kemudian nih, bahasa budaya Banjarmasin bukan hanya budaya tunggal ya. Ingatnya bukan hanya budaya tunggal, tetapi merupakan hasil akulturasi. Akulturasi itu adalah gabungan atau perpaduan dari dua atau lebih budaya benda yang berkembang secara damai dan saling mempengaruhi. Budaya Banjar asli, budaya Melayu, Islam, kemudian ada pengaruh Tionghoa sama Nah, kemudian lanjut ke tujuan pembelajaran sebelum memasuki materi yang intinya lagi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian warisan budaya yang mulia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ciri khas dan nilai budaya dari rumah adat itu sendiri. Yang ketiga, menyajikan informasi tentang salah satu warisan budaya Indonesia melalui media digital. Dan yang terakhir ada menunjukkan sikap bangga dan peduli terhadap pelestarian budaya bangsa. Ini tujuan kita pembelajaran pada hari ini. Lanjut, tahukah kalian bahwa budaya yang kita miliki saat ini merupakan hasil dari perjalanan panjang sejarah bangsa kita? Pasti ya, karena kita sudah hidup berabad-abad tahun, sehingga kita pasti ada warisan budaya yang ditinggalkan dari tarian ya, pakaian, alat musik, rumah adat, candi, kemudian makanan. Jadi semua adalah bagian dari warisan budaya yang perlu kita lestarikan ya. Jadi kita nih generasi-generasi selanjutnya yang harus melestarikan, bukan malah tidak melestarikan. Kan kalian adalah generasi bangsa. Makin tahun, makin generasi ke generasi, berarti kalian harus melestarikan. Dengan cara apa melestarikannya? Mempelajari dan mempraktikkan. Nah, contohnya adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Kalian secara tidak langsung adalah mempelajari, kemudian mempraktikkan. Yang awalnya tidak bisa berpandir ya, berbicara. Yang awalnya tidak bisa berbicara bahasa Banjar, misalkan apa? Lawang, ya kan lawang itu kan bahasa Banjar. Mulanya kalian tidak tahu bahwa itu bahasa Banjar. Secara tidak langsung belajar nih, oh itu lawang itu pintu nah. Jadi tahu loh berbahasa dan mempraktikkannya. Jadi dari kecil pun kalian sudah belajar serta mempraktikkannya. Kayak mengiau abah mama itu kan bahasa ibu atau bahasa Banjar. Nih, lanjut ke pengertian warisan budaya itu sendiri ya. Jadi warisan budaya adalah peninggalan dari nenek moyang yang memiliki nilai sejarah, kemudian memiliki seni sama tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian warisan budaya itu ada dua, ada benda dan ada benda. Nih, lanjut di sini yang benda dan bendanya. Warisan berbentuk benda. Benda itu berarti bisa dilihat dan bisa dipegang atau dicapai. Apa yang bisa dicapai atau dipegang? Yang bisa dilihat baju, yang anak pakaian adat, itu mandi, habis itu alat musik, habis itu rumah adat, apalagi senjata tradisional, makanan. Nah, itu ada termasuk dalam budaya benda karena kita bisa
melihat dan bisa memegang. Sedangkan candi itu sendiri ya kita bisa melihat, tapi nanti suatu saat kalau kalian misalkan berkunjung ke daerah Jawa, maka berkunjunglah ke candi-candi. Supaya apa? Supaya kalian bisa memegang candi itu teksturnya seperti apa, batuannya seperti apa, ya kan? Bentuk reliefnya seperti apa. Nah itu adalah yang bisa dipegang. Kemudian yang kedua, ada warisan budaya yang tak benda, artinya hanya bisa dirasakan tetapi tidak bisa dipegang. Ya, bisa dirasakan, hanya bisa dirasakan, bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang. Contohnya tarian, musik, lagu, ya kan, apalagi bahasa, upacara adat nih. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipegang tetapi masih bisa kita rasakan. Sama bahasa tidak bisa kita pegang, tapi kita bisa melontarkan atau membahasakan atau bisa mempraktikkan. Tarian nggak bisa pegang, tapi kita masih bisa mempelajarinya. Itu sama budaya lain kayak pencaksilat itu kan kita belajar, nggak bisa dipegang. Ya, itu masuk ke dalam budaya yang tak benda. Dari budaya benda dan tak benda ada yang pertanyaan kayak keris kemarin. Nah, keris itu kan masuk ke dalam alat atau senjata tradisional ya kan. Tapi ternyata setelah dicari-cari, kami yang mencari kemarin, keris itu adalah memang senjatanya bisa dipegang, tapi makna dari situ yang bisa dijadikan sebagai budaya yang tak benda. Karena keris itu biasanya dijadikan sebagai orang yang ada isiannya lah, dari bahasa Banjar, atau ada penghuninya lah, kalau ada yang percaya ya. Jadi itu bisa masuk ke dalam warisan budaya tak benda yang keris. Karena biasanya apalagi bulan Suro kan, nah itu ada yang membasuh atau mencuci keris tersebut, benda tersebut, karena dianggapnya suci tadi. Kemudian ini adalah, nah ini yang tadi contoh-contohnya tadi kita ya. Lanjut ke warisan budaya yang diakui oleh dunia ya. Jadi ini yang punya Indonesia yang diakui memang ke dunia. Yang pertama ada Candi Borobudur, kemudian ada Prambanan, ada wayang kulit, batik, angklung, tari saman, pencaksilat dan pantomim. Candi Borobudur masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Kemudian batik juga goyang nasional sudah. Habis itu angklung juga nih yang pernah diakui oleh atau diklaim oleh negara lain, angklung. Habis itu apa lagi? Yang angklung kita pernah diklaim oleh negara lain. Apa aja angklung? Reok, kalau nggak salah makanan juga. Itu kalau kita yang bukan kita yang melestarikan, maka orang lain akan mengklaim angklung kita. Maulah bandingkan misalkan kekayaan kita ya kan, budaya kita tiba-tiba diakui oleh negara lain. Tentu kita tidak mau ya kan, karena kita kan kaya akan budaya tadi ya. Jadi pernah itu diklaim oleh orang lain sehingga kita yang harus mengajukan bandingnya, menang atau tidaknya. Pernah loh ini angklung itu pernah diakui oleh negara tetangga. Harus apa lagi ya? Sampai ke batik masih makanan ya. Ini negara tetangga itu, karena dia beranggapan dia yang menciptakan, padahal bukan. Padahal nenek moyang kita. Candi kalau kalian tahu ya, relief aslinya itu tidak ada di Jawa ya, tapi ada di luar negeri. Karena kita kan dijajah waktu itu. Jadi yang relief aslinya tidak ada yang di Jawa. Ada relief yang puncaknya itu nggak ada di Jawa, tapi masih di luar negeri. Karena waktu itu kisahnya ya, itu teliti oleh orang luar negeri sekalinya tidak dikembalikan. Nah itu kan kita kehilangan satu relief kan sayang. Berarti tidak perlu relief juga. Lanjut nih akulturasi budaya. Akulturasi ada apa? Perpaduan ya. Jadi atau percampuran dua budaya atau lebih yang saling mempengaruhi. Kemudian di Indonesia akulturasi terjadi karena adanya interaksi antara negara kita dengan negara lain. Jadi saling berakulturasi lah, saling melakukan percampuran. Kayak tadi Arab masuk ke kita, ya kan? Kita nggak murni yang Indonesia banget kan, tapi ada yang campuran dari Arab, Tionghoa. Makanya Indonesia juga dikenal banyak sekali suku, ras, agama, sehingga
sehingga kita punya semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda namun tetap satu jiwa dari Sabang sampai Merauke. Walaupun kita beda ras, agama, budaya, tadi bahasa segala macam, tapi kita tetap bersatu jadi negara Indonesia. Paham ya? Terus kenapa jadi ada percampuran? Karena dulu kita penjajahannya adalah melalui perdagangan. Ini contoh akulturasi atau percampuran budaya Indonesia. Ada yang Candi Borobudur itu termasuk ke dalam India ya. Jadi agamanya masuk ke dalam Buddha. Kemudian gamelan itu percampurannya adalah Indonesia, India dan Belanda. Wayang sendiri dari Indonesia dan India. Kemudian ada kebaya itu dari Indonesia, Tionghoa dan Portugis. Ada pempek yang dari Palembang itu ada dari Indonesia dan Tionghoa. Kemudian ada roti gambang yang ada pijiannya itu termasuk ke dalam Indonesia dan Belanda. Campurannya ya, akulturasinya. Nih, cara menjaga warisan budaya yaitu dengan cara merawat, memperbaiki ya, tidak merubah bentuk aslinya, tapi bisa dirawat dan diperbaiki. Contoh nih kayak rumah adat Gunungan Tinggi, dia nggak mungkin akan bertahan sekokoh itu kan, pasti ada perbaikannya. Ya kan, pasti ada cara merawatnya sehingga dia tidak terkikis oleh rayapnya atau apa, karena kan rumah adat Gunungan Tinggi itu dari kayu apa? Kayu kulit, jadi mungkin bisa kena rayap kan, tapi kalau dia terendam banyu kan semakin kuat. Kemudian cara mempelajari dan mempraktikkan warisan budaya yaitu dengan melestarikan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang, memahami sejarahnya, kemudian nilai-nilainya, manfaatnya, kemudian sama makna yang ada di dalam warisan tersebut. Kemudian sekali, ada yang mau ditanyakan? Candi Borobudur ini termasuk ke dalam contoh tadi apa? Benda atau benda? Benda, karena Candi Borobudur adalah candi yang terbesar yang terletak di daerah Magelang, Provinsi Jawa Timur. Ini termasuk benda ya, karena bisa diapakan dan bisa dilihat. Kemudian ini Pancasilat, tak benda atau benda? Tak benda. Kenapa? Karena masih bisa dipelajari. Kenapa jadi Pancasilat? Kenapa ada wushu? Kenapa ada taekwondo? Kenapa ada karate? Karena silat itu nama milik Indonesia, bukan milik bangsa lain. Ya, ingati, bela diri kita itu yang asli adalah silat, bukan milik karate dan taekwondo. Karate dan taekwondo adalah dari bangsa lain. Ya, sedangkan silat adalah bangsa kita sendiri. Makanya nih, silat itu sekarang sudah ada pertandingannya internasional melalui SEA Games kemarin ada yang dapat emas lagi. Kalau kalian pernah nonton pada saat Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo menonton itu berdua itu sedang menonton pertandingan silat SEA Games kalau nggak salah. Dan kebetulan yang main itu menang juara sampai dapat emas sehingga bisa menyatukan kedua belah pihak. Lanjut ke kesimpulannya. Jadi warisan budaya itu ya adalah peninggalan dari nenek moyang yang memiliki nilai sejarah tadi, kemudian seninya dan tradisinya. Kemudian nih, menjaga warisan budaya itu sangat penting agar nilai dan tradisi nenek moyang kita itu tetap lestari. Upayanya yang bisa kita lakukan adalah dengan pemugaran. Pemugaran tadi apa? Ngapain? Pemugaran dengan cara merawat dan memperbaiki. Pemugaran tadi, kemudian mempelajari dan mempraktikkan serta mengenalkan budaya Indonesia itu sendiri ke halayak lain. Makanya kalau ada budaya yang masuk ke kita ya, kayak Korea nih, kalian suka Korea, boleh kan jadi pelajari, tapi dipelajari yang positif-positifnya ya. Lebih bagus lagi budaya kalian dikenalkan ke luar. Itu cara kita melestarikan. Kayak ini, pakai sasirangan bangga loh, ya kan? Bangga nggak pakai sasirangan? Kalau ibu sih bangga, walaupun ibu sukunya beda ya, tapi ibu bangga pakai sasirangan. Ibu bawa sampai keluar-luar, karena bangga akan baju kita tadi, akan ciri khas. Kalau orang pakai baju apa? Baju sasirangan.
Yang di sungai Pasar Terapung. Nah, itu secara tidak langsung mengenalkan bahwa identik Banjarmasin itu kita bisa berwisata melalui ke Pasar Terapung. Kemudian apa oleh-oleh yang mau dibawa, ciri khasnya kainnya apa, nah itu bagus. Ya kan, makanya kalian kalau main TikTok ya, kalau bisa ya sambil dilestarikan lah bahasa kalian, misalkan kalian pakai bahasa Banjar, itu bagus. Daripada joget-joget orang, apa esensinya dari joget-joget? Apalagi yang ramai suara apa? Kurang kan? Apa esensinya? Dan mending mempelajari yang lain. Nah, makin lain apa? Apa aja esensinya? Jadi untuk materi yang ini selesai, kita masuk ke dalam ruang murid. Ruang murid itu makanya jadi bu kalau di rumah, kalau lagi free bukan ruang murid, di situ banyak sekali game-gamenya, banyak sekali pelajaran-pelajarannya ya. Nih, jadi kita masuk ruang murid atau masuk ke bagian platform kreatif. Nah, kreatif itu ada rumah adat. Tadi kita sempat membuka ya, rumah adatnya harus berbayar, jadi yang bisa dibuka hanya Pulau Jawa saja. Pulau Jawa. Nah, di sini ada beberapa provinsi, ada 6 provinsi yang ada rumah adatnya. Yang pertama ada Jawa Timur. Nih, Jawa Timur rumah adatnya adalah rumah Joglo. Rumah Joglo sendiri terbuat dari kayu jati. Jadi kalau di Jawa itu pakai kayu jati ya, lebih terkenalnya kayu jati karena di sana lebih mahal. Coba aja misalkan kalian buat ornamen atau kursi meja kayu jati, bawa ke Kalimantan Selatan, mahal sekali harganya. Kemudian atapnya seperti membentuk sebuah gunung, dan gunung di daerah Jawa dianggap sebagai tempat suci karena biasanya orang-orang itu mencari-cari ilmu, nggak tahu ilmu apa ya, itu ke gunung untuk bertapa. Bertapa itu gunanya untuk apa? Untuk menenangkan diri supaya tidak ada gangguan-gangguan. Tapi gangguannya apa? Makhluk astral atau makhluk yang tidak bisa dilihat. Kemudian lanjut ke Yogyakarta. Yogyakarta rumah adatnya adalah rumah bangsa Kencono nih. Atapnya terbuat dari genteng merah. Genteng tanah. Ya, genteng tanah tahu di sini adalah pakai genteng tanah. Nggak ada ya. Itu lebih adem daripada pakai seng yang seperti ini. Sebenarnya lebih baik pakai genteng itu karena menghindari panas dari pemanasan global. Kemudian lantai dibuat dari marmer. Sama ini merupakan kediaman raja dari Yogyakarta itu sendiri. Jadi khusus untuk kediaman raja ya. Tapi kalau rumah biasanya mungkin yang dimanfaatkan gentengnya. Sedangkan alasnya bisa menggunakan packing block atau plaster. Jawa Tengah dan Jawa Timur sama rumah Joglo tadi. Kemudian masuk ke provinsi Cirebon, rumah Kasepuhan. Cirebon kenapa jadi Kasepuhan? Karena dia Sunda ya, makanya ada kayak logatnya Kasepuhan. Dia terbuatnya dari barang alami, kemudian terdapat tempat penyimpanan bahan makan. Lanjut ke Jakarta. Di Jakarta yang awalnya dari provinsi kita, kayak ibu kota kita, ya kan? Sekarang ibu kota kita berpindah kemana? Ibu kota kita pindah kemana? Samarinda. Ibu kota kita pindah kemana? Sahabat nih, nyari DKN apa? Ibu kota? Busan. Jadi Indonesia itu sekarang ibu kotanya adalah di bukan lagi DKI. Kemudian nih tadi dari DKI Jakarta itu rumah adatnya adalah rumah kebaya. Fondasi rumahnya terbuat dari susunan batu alam, dindingnya terbuat dari kayu nangka, dan atapnya seperti lipatan kebaya, makanya disebut sebagai rumah kebaya. Lanjut ke provinsi Banten nih. Terus rumahnya adalah rumah Badui. Kemudian gaya bangunannya sangat sederhana, pakai batu kali. Ya, batu kali itu penahanan tanah ya agar tidak longsor. Kemudian ada jenis rumahnya rumah panggung. Rumah panggungnya kan ada yang tinggi kayak kita, karena dia masih
nempel di tanah. Jadi ini cuman Jawa aja yang bisa dilihat, karena tadi mau berbayar tidak bisa berbayar kecuali pakai HP. Gamenya yang ini juga tidak bisa digunakan karena harus berbayar. Yang bisa digunakan adalah kuisnya. Kuisnya ini ibu mau setiap kelompok tadi ada 10 soal. Berarti setiap kelompok ada yang apa, ada yang enggak. Siap? Berarti siapkan setiap satu kelompok 1 4 orang. Siapkan orang-orangnya. Kuisnya adalah kuis pilihan ganda. Ayo, sudah siap, boleh berdiri langsung. Ayo berempat. Ayo. Langsung maju aja kan. Pilihan ganda juga. Salah nggak apa-apa, yang penting mau maju. Maju deh. Ayo. Iya, aku mau jadi ayo. Mau lagi? Ayo maju aja. Silakan diklik lagi. Silakan dijawab. Nah, satuan nomor yang satuan tadi. Yang dominan Sunda jadi tadi. Atau lagi timing dulu. Masih ingat tadi yang dari Sistem. ya udah 4 kok tadi. Ya udah, kamu tutup bagian. Ya. Maju. Kelompok ini 3. Sembilan nih sih. 3. Ayo, kita dua. Nah, berdua sama satu. Habis sih rek. Habis. Ayo jangan kalah lawan Azmi. Dua lagi masih tiga aja baca soalnya. Jawa Tengah madanya berasal dari mana? Aceh. Aceh tadi ingat ya? Jawa Tengah tadi ingat gak sama dengan Jawa Timur rumahnya? Sama dengan Jawa Timur. Iya, dia mau. Masih ingat rumah kamu dibuat untuk rumah kamu dibuat. Satu lagi. Apa mau dua? Aku maju apa? Buat dari apa ya? Kalimantan dominan dengan Kalimantan pakai mereka akan proses untuk kalian semuanya.
Sudah disiapkan untuk satu itu 2 orang. Sudah disiapkan, sudah dapat orangnya. Kalau yang ganjil berarti 3 ya. 3 orang yang ganjil. Ya, besok. Sudah kan? Sudah disiapkan. Nah, sudah siap. Ibu mulai dari sini ya sedikitnya. Sedikitnya perlunya adalah 2 kepala 1 pikiran. 2 kepala 1 pikiran. Ayo. Contoh. Contoh nih ya, contoh. Kalau nggak apa-apa salah. Kalau meja kira-kira pikiran kalian apa meja? Meja bisa. Berarti kalau misalkan sama ya, sama untuk jawabannya berarti benar. Bisa. Kalau misalkan apa? Boleh. Bisa. 2 orang ya, 2 orang berarti 1 pemikiran. 2 orang. Salah berarti saya 2 orang. Ini 3. yang sama tujuan berarti langsung jawab ada sabel karena ada waktu. Kamu salah ulang lah. Jawab. Ya aku mulai dari Yang salah ulang. kelompok Irfan sama si Rafa. Iya. Ya. Katakan bombel. Tas. Buku. Ya. Berapa ya orang bawa? 2.000 ya, Bu. Muzakir dan Nisa. Mas ini. Iya. Lanjut. Ketiga nih Badra. Udah siap? Baju. Lambat. Lanjut kamu sini. Upacara. Yang ini lagi. Mau Diva dan Elizabeth. Jalan. Lanjut. Rambut. Lambat. Selang. Ketiganya masuk. Sebel. Adil. Minum. Air. Ya. Merah. Putih. Nah, nomor 3. Panas. Bola. Hujan. Angin. Rasa permen. Apa ini ucap aja? Selesai. Mereka bukan sedikit kalian. Tadi ada beberapa yang bilang chemistry jalan, ya kan? Ikatan batinnya berarti jalan, ya kan? Berarti sering berkomunikasi. Nah, jadi setelah nggak paling sedikitnya berarti kita memasuki dalam pembuatan proyek. Pembuatan proyek durasi waktu 35 menit. Kartu pertanyaannya
sisa di atapnya. Jadi harapannya 35 menit itu selesai. Tidak ada lagi untuk menambah atap dan lain-lain. Kemudian yang mencari materi, yang mencari materi itu berarti fokus di mencari materi dan sebagai moderator. Mencari materi kalian bebas luas melewat Gemini AI, ChatGPT, blog ataupun di Google itu sendiri ya. Kalian bebas karena kalian harus bisa memanfaatkan digitalisasinya ya, internetnya secara luas, tidak hanya berpaku pada satu sumber. Bisa? Boleh, silakan dimulai dari sekarang. Berkelompok ya, hasil-hasilnya. Nanti aku kasih tugas yang lain. Apa sih menjelaskan aja? Kalau belum dipakai itu dulu lagi. Banyak kering pakai kayak yang itu kan bagian apa? Motong misalkan sudah ada kan yang
panjang ini pada ini Kalau masih penting di sini masih ada terus masih ada pertusukan gigi boleh juga. ini aja ini aja. Ikan ini lengkap nah. Boleh juga. Disesuaikan aja. Oh, steknya uang, Bu. Steknya ke bawah. Masih ada dari sini. Uang 50. Jadi bisa juga. Jadi dapat sih. Ini atas dari baik. Ingat tuh sampahnya ya. Sampahnya harus dikumpulkan karena di setiap kelompok tidak bisa gunakan nama sampah. Nah, ngomong ke uang aja. Uang aja.
Nawajib di mga ba yan? Dia pada melalui ini juga. Yan na rin yung nara. Tinggal ka sa iyo eh. Tunggu ya, di sini baru kamu. Abangnya kan sama. Jangan dilepas ya, saja. Ada buk. Lemi. Awas tangannya kena lem. Hindi yang juga dia. Ayo pakai nang bisa aja. Oh, ini tahu ya, Pak. Gade jangan lah.
Aduh itu. Ada dari jadi gasininya gunakan internetnya ya seluas mungkin, jangan terfokus pada dunia aja, nanti bisa pakai chat GPT atau Google yang lain. Mau pakai ini harus dilapisi ya supaya nanti sini kayak habis. Kalau kita habis stiknya sepanjangan ini gitu sih sangat gila. Banyak kali gila nih. Bagi gue kayak gimana? Ini Bu. Cukup. Enggak. Kalau itu ya dibaliknya ada yang megang satu, ada yang ya malah sedikit segitiga ini bukannya oh berarti kamu malah ini aja
Gaji lo kan di sini aja main kayak Kalau susah pakai gunting yang gede, pakai gunting yang gede tapi tajam. mau masuk gaji nyawa masuk. Nah kamu kecil, kenapa? Ini jadi Ya udah gini ya. Megangnya emang berat supaya yang ini yang ujung kena kalau bisa iya ada yang nempel ujung. Ini kepala atapnya nih. Naik bila. Naik itu kawan kami di sekitar jam. Anu dulu, jangan sampai ke ujung dulu. Lepas dulu, lepas. sampah. Logonya bang sampah. Sampahnya ingat sampahnya. Yang pada melamun nanti ambil sampahnya, bukan sampah. Pada melamun ya kan?
di atas buku Tempat sampahnya di belakang kalau sudah disediakan. Iya sudah ya. Sudah selesai. Sudah belajar untuk Sudah balik. Sudah. Tinggi depan. Itu merah. Ini anak bawa merah. Anak bebelah. Makanya dipasang dulu kan. Habis ini ready. Kok habis sticknya belan? Habis kan ini, Bu. Udah buang. Tapi sampai terakhir kalau dia Masih ada waktu 10 menit lagi. Kalau sampah pakai Jadi nggak ada yang keluar kan? Udah langsung masuk ke ini betul ya. Ada bilang kerja. Ini ada. Jadi Pak, misalkan lah boneka malam itu main-main Ini boleh sama juga. Aduh, ada saya. Ini mah habis sticknya.
Lembay isa. Di sebelah kurang Jangan sih hati bawa kata. Sabar dulu santai, hasil akhirnya mau bisa gitu.
Balikin na. Ini coba. Coba. Ini itu pakai panas. Kasih coba. Biar semua itu pakai panas. Kasih ke Tapi lah. Dan ini dan ya. Kan gigi mana? Hah? itu ada petanda dengan kok yang itu yang Dari Mesti ganti itu mana? Ganti. Iya, nggak ada main lagi ya. Ambil yang kukunya. Bom. Pak, ini aku cepat tangkap. Oke, coba ini kak. Kenapa ini? Ini wakinya dia deh, kemudian wakinya deh. Cari yang panjang. Yang banyak dia ada. Jangan sih ke bawah. Dan karena sambil kalian yang bagian proyek penolakan proyeknya makan narasumber dan udah makan narasumber Tembak kan? ada sesuai ekspektasi ekspektasi lalu makin bagus aku tak dapat ini sampai karena itu jangan bisa jawab kalau bisa jawab ada sesuai ekspektasi Kasihan meninggal deh bu. tim kebersihan tapi masih kotor tapi kadang-kadang main pakai itu Ya, kan mau tim ngelem. kebersihan. Harus bersih jangan kebanyakan main lem Tahu. ini pinjam nih ya untuk moderator sama ya sambil kalau yang lain boleh sambil di Ayo, kebersihan. ada begini Kena besar lah. tuh warnai boleh nggak? Emang ada warnanya ada warna pastinya
Matay. Dah, kan tadi yang rumah adalah rumah ada, yang lain nggak ada ribut lagi. Dengarkan penjelasan dari kelompok rumah ada di Perguruan Tinggi. Tadi sudah mencari materi. Apa pengertian dari rumah adat Perguruan Tinggi? Apa yang maksudnya? Agak tidak terjadi banjir. Jadi merupakan rumah adat terus fakta menarik atau ciri khas apa yang ada di rumah Perguruan Tinggi? Tapi pada saat ini bisa digunakan untuk orang dan sebagainya. Kan langka nih sekarang ya kan, karena langka jadi sekarang harus wisata dan digunakan sebagai lalu ini pertanyaannya lagi, kenapa kan rumah Perguruan Tinggi itu bentuknya adalah kenapa jadi harus berkampung? Karena apa? Ini soalnya nah, yang tadi banjir emang lahan kita kenapa jadi banjir? Karena banyak kita atau lahan yang ada lagi yang mau dijelaskan mengenai rumah yang kalian buat atau yang bagian membuat apa tantangan sulitnya dalam membuat rumah adat? Bahan terbatas karena ada musiknya terus untuk kelompok kalian sendiri nih, kelompok ya, apa nih yang menjadi tantangannya, orangnya kah yang bisa diajak kolaborasi bekerja sama? Nggak ada, semuanya bekerja sama. Semuanya bekerja. Tadi ada bagian apa? Bagian kebersihan. Saya menata. Semuanya kerja, tidak ada yang lanjut kelompok siswa dan kawan-kawan. Ya, Bom. Tadi mau apa deh? Petang. Nih, pertanyaannya apa sih kelompok siapa? Kalau tapi tahu Kalimantan. Kemudian nih, rumah adat Betang itu biasanya digunakan menggunakan bahan apa? Rumah Betang itu kan identik dengan rumah panjang. Rumah Betang itu ada beberapa banyak yang tinggal ayah dan ibu. Terus ada kakek. Kemudian ini kenapa ada di Betang? Kenapa ada Kabutilannya. Memang itu kita waktu ini itu dalam kotanya dah. Sila yang menonjol dari rumah Betang.
Berarti adanya sebuah persatuan keluarganya. Mereka supaya ini kehidupan sehari-hari. Habis ini gue mau ada yang bertanya-tanyakan ke topik lain. Jadi ada lagi nih kada mendengarkan. Kalau kada mendengar karena sibuk sendiri, karena aku sendiri resiko Kayak di sini kita kok. Rumah balai dari Kalimantan. Di situ Kalimantan. Aku singkatnya apa? Kalimantan Utara singkatnya Kaltara itu provinsi lama atau provinsi dari mana? Baru, termasuk dalam provinsi baru karena sebelumnya Kalimantan itu sendiri belum ada Kalimantan Utara. Dan kadang-kadang nanti ada Kalimantan Utara tapi nggak tahu kapan. Jadi kita ada 5 ya, Kalimantan Selatan, Barat, Timur, Tengah, dan Utara. Nih, yang dibuat adalah rumah adat. Apa pengertian dari rumah adat baru? Nyanyi lagi, Bi. Kemudian tidak ada keluaran kita atau pada kamu dulu. Bukan musyawarah dan upacara. Ini fungsinya dari rumah balok. Kan sebagai kantor gubernur ya. Karena di sana masih karena di rumah balo itu ya rumah balo hanya ada digunakan untuk ibu saja karena sudah hampir punah hampir tidak ada. Kalau kita yang buat itu masih ada, masih bisa dihuni oleh masyarakat. Sedangkan Kalimantan Utara itu rumah balonya sudah terbatas sehingga hanya dijadikan sebagai rumah dan karena masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi dan tadi ada yang ribut-ribut juga, maka kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan rumah adat, yang sesuai. Tidak boleh di luar daripada materi rumah adat. Kelompok Buhan Ami deh bertanya dengan Buhan si Apit, Hanif, Farel, Eco. Nah, boleh ditanyakan mengenai rumah adat mereka dari Kalimantan Selatan. Boleh ditanyakan. Siapa yang bertanya? Boleh Ami yang mau bertanya. Di sana lah itu bertanya. Supaya kalian masuk banjir lawan supaya pada diserang buat waktu kuring kita Tuh lihat Eca itu ya sambil bekerja sambil ngomong tentang materi bukan tentang yang lain-lain. Artinya kan dia tetap bekerja ya kan, otaknya kerja, tangannya juga kerja, tepuk tangan untuk Eco. Itu kan bagus daripada cuman kayak diem bengong gak ada isinya ya kan. Terus terlalu banyak
Siapa yang mau memberikan pertanyaan? Yang pertama, Ayo pertama besok. Ini namakan pertanyaan dari kelompok sipil. Ciri khas dari rumah hubungan tinggi. Ciri khas itu apa? Ciri khasnya dari ngaranya tidak kelihatan. Ciri khasnya hubungannya ini bawahnya lagi kita. Bawahnya yang bawahnya itu apa? Apa yang gede? Bawahnya mengakan kawan yang lain kan bukan itu suntik Itu apa? Orang itu apa? makanya masih atapnya itu lah baik kan segitiganya Berarti apa rumah yang lain tak baik? Ya kan kreasi orang masing-masing beda orang beda kreasi. Apa? dia tuh pakai Itunya tadi apa? Panggungnya tinggi. Makanya disambat hubungan tinggi. Tadi ada ini apa namanya? Rumah hubungan juga dari dari apa tadi? Dari kepulauan apa kalau tadi yang dicatat tadi? Ada hubungan juga tapi hubungannya bukan apa? Jawab apa catatan hubungan? Limas. Dari Bengkulu hubungan. Nah hubungan limas itu berarti dia bukan apa ya? Bukan panggungnya tapi bentuknya yang limas. Kalau kita kan hubungan tinggi, pasti ada hubungan. Ya, bisa. Ya. Dia kan ada exit tiketnya nanti ada tiket keluar. Jadi kalau nggak ada exit tiketnya berarti tidak boleh keluar. Lanjut. Kelompok hubungan tinggi boleh bertanya dengan kelompok ini kelompok siapa? Satu pertanyaan aja. Ayo tanya. dia kayak Bu, ini apa? Bu betang, ada tetap. Ada tetap. tapi takut Gak usah dicari rumahnya belum jadi. Biar aja yang dekorasi yang di bawah itu. Ini yang ada ini lah. Pinjam kita mana tahu tentang apa Gak usah tanya ke Bogor karena yang ada yang di atas. cari yang ada aja dulu Ayo, pengertian. Apa dari mana? Kayak asal. yang kita pada tahu yang mana mau tahu Udah tahu tak? Mama, satu, dua, nanti tiga. kita jangan bantu pikir apa yang pertama menciptakan rumah Buang titiknya. atau apa aja tidak ada tapi mama dalam mama Ya, dalam historisnya tidak ada. artinya ada enggak Pencipta lagi Pak, timbal balik dong. Siapa yang menciptakan hubungan ini? ya cari lah Dina cari laptopnya mati ya orang sana berarti orang dari mana orang pokoknya manusia Manusia. Yang pasti itu adalah manusia yang ada di Kalimantan. Entah itu pengaruhnya yang tadi kan pengaruhnya itu orang bagian sedikit tapi orang bersama atau budaya lain. Masih mending itu bang. Ya, Ibu cukupkan aja untuk pertanyaan-pertanyaannya karena melihat dari efisiensi waktu. Apa lagi? Jadi untuk hari ini dari presentasinya, cara mencarinya kalian sudah memanfaatkan digitalisasi, kemudian kalian sudah bekerja sama untuk membuat
Ayo mau. Rumah ada hello. Dilepas, nggak ada yang beraktivitas. Dilepas, nggak ada yang beraktivitas, dilepas. Nah, sudah. Jadi ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau berusaha tadi ya. Mulai dari bintang tadi, kemudian kelompok-kelompoknya juga sudah bagus. Mungkin hanya ada beberapa orang yang masih belum aktif, tapi mudah-mudahan nanti ketika kalian ke sekolah lanjutan, mudah-mudahan bekal yang di kelas 6 ini bisa sampai di sekolah lanjutan. Terutama yang digitalisasi lagi, ya. Jadi tiketnya, hello. Kita sudah tahu. Exit tiketnya, ibu akui dengan salam tapi ada exit tiketnya ya. Ini deh Bu. Jangan ya, ini kan rumah saya. Ini ya Bu, mantap Bom. Sudah tinggal hari. Aja balik-balik. Aku lagi ini juga. Ada lagi udah diam dah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiketnya adalah menjawab pertanyaan semuanya sama nih, tapi nggak boleh sama. Jawabannya yang nggak boleh sama. Satu pertanyaan saja. Satu hal yang paling saya banggakan dari budaya Indonesia adalah satu-satu mulai dari depan deh. Yang harus banggakan. Boleh nih. Oke, makanan tadi ada Pak.
Untuk ini yang pertama itu sudah ada. Itu baiknya lo. Ada lagi yang jawab. Untuk sesuai dengan rumahnya di mana? Sudah ada petunjuknya? Bos. Kayak Pak. Nanti aku bang yang semuanya pasti ada yang bisa mendapat. Tunjuknya sudah ada petunjuknya. Aku main